Nah jadi, minggu lalu Bapak-Bapak udah lihat cara kerjanya FET ya dan strukturnya, juga ada film singkat yang saya taruh juga di Learn untuk review ya. Lalu di chapter yang ini kita belajar, cara biasing ya istilahnya di bagaimana FET itu diberikan catu DC supaya bisa berfungsi ya. Jadi mirip dengan problem biasing-nya BJT ya, tapi ini FET yang kita pakai. Lalu Boylestad ini mulai dengan menerangkan rumus-rumus standarnya ya. Jadi ini rumus-rumus dasar yang berlaku kalau untuk analisis FET. Eee, yang paling standar adalah IG-nya sama dengan nol ya, karena kan nggak ada arus masuk ke gate ya. Itu beda utama antara FET dengan BJT. Kalau BJT ada IB dan yang menjadi kontrol. Kalau FET kontrol itu diletakkannya di tegangan ya, VGS, IG-nya nol ya. Lalu karena nggak ada arus yang masuk lewat gate, berarti I yang lewat di drain itu ya lolos terus ke source ya, jadi ID sama dengan IS. Nah lalu, transistornya sendiri itu berkelakuan, digambarkan oleh persamaan Shockley ini ya, Shockley equation, ID sama dengan IDSS, ID saturasi, dikali 1 minus VGS per V pinch off, eee, dalam kurung kuadrat. Ya, ini persamaan utamanya berlaku untuk JFET dan MOSFET yang depletion type. Tapi yang enhancement type MOSFET itu berkelakuannya beda ya, pakai rumus yang ini ya, ID sama dengan K dikali VGS minus VT, dalam kurung kuadrat. Ya, jadi ini rumus utamanya. Cara menghitungnya juga Bapak udah berkenalan ya minggu lalu, nggak sulit. Kurva karakteristik FET-nya itu walaupun nggak menyenangkan ya kuadratis, tapi bisa digambarkan dengan menemukan 4 titik yang, cukup mudah untuk digambar ya, dengan memilih, VGS VP/2 dan, ID itu pada saat IDSS/2 gitu ya, eee, rumusnya jadi sederhana. Nah di bagian yang ini kita lihat kalau FET-nya dimasukkan ke dalam rangkaian ya, jadi mulai diberikan satu DC ya, dan udah ada rangkaiannya ya, ada RD biasanya. Ini yang paling sederhana fixed bias ya. Untuk BJT juga ada padanannya fixed bias. Kita di bagian gate-nya ada RG ya, terus diberikan catu karena ini JFET, catunya ini negatif ya kelihatan, VGG-nya ini negatif, kebalik ya, positifnya ada di bawah. Lalu nempel ke VDD ini ada RD ya, ada resistor di drain. Lalu outputnya, V output diambilnya dari tegangan VD ini ya, tegangan drain gitu ya. Nah lalu titik kerjanya, eee, FET yang demikian ini ada di mana ya, gimana menghitungnya ya. Nah ini cukup mudah ya untuk fixed bias, karena kalau tidak ada arus yang mengalir lewat IG dan di sini kebetulan, di fixed bias itu nggak ada RS-nya ya, jadi nggak ada resistor di source, maka, langsung kita lihat, eee, VGS dan VGG itu ya sama ya, karena VGS ini langsung ketemu VGG ini, sehingga VGS adalah minus VGG gitu ya, langsung, tanpa perhitungan kita lihat loop yang ini langsung selesai ya. Lalu FET-nya sendiri berfungsinya pakai rumus Shockley ini. Lalu seperti biasa kalau kita ngitung, biasing, habis ngitung loop yang kiri, ngitung loop yang kanan ya, dan loop yang kanan tinggal VDD sama dengan IDRD, terus ada VDS-nya. Ya jadi rumusnya apa, VDS-nya juga nggak begitu sulit ya, VDS sama dengan VDD di atas ya, kurangin tegangan yang ada lewat RD-nya minus IDRD ya. Nah jadi rumus-rumusnya fixed bias itu mudah dan karena VGS itu langsung sama dengan minus VGG ya, maka itu garis vertikal tuh ya, karena VGS kalau digambar berarti minus VGG berapa volt gitu ya, terus langsung garis vertikal gitu. Nah garis vertikal ini begitu digambar ya dan berpotongan dengan kurva karakteristik dari FET-nya ya, dan kurva karakteristik FET-nya ini bisa kita gambar dengan ada titik IDSS-nya, titik V pinch off-nya ya,
Lalu di sini digambar dengan V pinch off per 2. Ini titiknya IDSS per 4, ada 3 titik bisa digambar. Lalu kalau berpotongan kita ketemu nih Q point-nya. Ya jadi fixed bias ini termasuk yang paling sederhana ya karena load line-nya ini simple ya, garis vertikal, terus motong kurva karakteristik FET-nya langsung kita ketemu Q point-nya ya. Ini ID Q-nya di titik tertentu, lalu VGS Q-nya adalah minus VGG ya karena langsung dengan fixed bias dia VGS-nya adalah minus VGG ya. Nah, lalu boleh start kasih contoh soal ya. Saya biarkan Bapak-bapak baca sendiri aja ya. Contoh soal ini basically rumus-rumusnya tinggal masukin angka aja sih. Ya karena ada IDSS-nya, ada V-pinch-off-nya, terus ada nilai komponen-komponennya, ya ada nilai VDD-nya, ada VGG-nya dan seterusnya. Jadi bisa dicari ya. Ini soal tipikal juga di ujian adalah mencari VGSQ dan IDQ ya dari rangkaian FET dengan biasing tertentu. Ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini dulu? Komentar? Ada, Pak. Oke. Bapak. Oke. Kita coba lanjut lagi ya. Nah, biasing yang lain ya, ini meningkat sedikit kompleksitas ya. Karena ada RS ya, ini self bias. Ya, self bias jadi dia nggak ada supply di VG-nya ya. Jadi di gate-nya itu nggak ada supply. Ini Boylestad bilang the controlling gate to source voltage is now determined by voltage across resistor RS ya. Jadi dengan nambahin RS di sini nggak usah dikasih sumber tegangan lagi ya, karena kok ada VDD ada sumber tegangannya lain, jadi harus ada 2 ya ininya kalau buat fixed bias agak merepotkan gitu ya. Ini dibiarinin aja, terus tegangan VG ini nanti ditentukan oleh RS ini. Ya karena kalau ada arus dari VDD turun ke bawah nanti di sini ada tegangannya. Sehingga tegangan di RS ini tambahin VGS nanti menjadi tegangan di VG di sini. Ya, jadi lebih simpel memanfaatkan tegangan yang ada di RS saja terus di gate-nya langsung ada biasing-nya ya. Jadi ini self bias makanya istilahnya ya. Nah, ngitungnya gimana? Sama aja ya. Jadi tinggal turunin persamaan-persamaannya. Seperti biasa kita mulai dari loop yang kiri dulu ya. Dan loop kiri ini walaupun ada RS tapi enggak sangat rumit ya. VGS-nya adalah minus ID dikali RS ya. Arus yang ngalir di sini dikali resistansinya. Jadi ini bentuknya garis juga ya. VGS minus ID kali RS. Tapi kalau ID-nya 0, VGS-nya jadi 0 juga nih. Ya, jadi dengan sangat mudah juga garisnya ya bisa digambar. Kalau kalau Shockley equation-nya sama kayak tadi ya, cari beberapa titik. Yang berbeda di self biasing ini ya itu ya garis load line-nya itu nggak vertikal lagi ya, melainkan garis yang seperti ini. Karena pada saat ID-nya kalau kita paksa 0 ya, pada saat ID ini 0, maka VGS-nya 0 juga ya. Jadi dia pasti kalau self bias itu motongnya di titik 00 ini ya. Nah, kalau udah ketahuan motongnya di titik 00 ini kita tinggal cari satu titik lagi yang lain ya untuk gambar. Ya, jadi tinggal masukin misalnya pada saat ID-nya itu ID-nya misalnya pada saat IDSS per 2. Ya, dengan memilih sembarang ID dan IDSS per 2 jadi gampang ya. Tinggal separohnya IDSS gitu ya. Terus kita masukin ke rumus ini ya. Rumusnya tadi juga sederhana ya. VGS sama dengan minus ID-nya ini kita pasang IDSS per 2 ya kali RS ya. Terus kita ketemu titik VGS-nya ya. Sehingga titiknya ini bisa digambar ya. VGS-nya ini adalah minus IDSS kali RS ya per 2. Ya karena kan ID-nya dipilih IDSS per 2 gitu ya. Nah, begitu ketemu titik ini, maka langsung kita bisa gambar nih ininya ya. Garis self bias line-nya ini. Begitu kita gambar, perpotongannya dengan kurva karakteristik akan menghasilkan Q point-nya di sini. Ya, jadi ini memang yang jelaskan Boylestad ini metode gambar ya karena
jauh lebih sederhana ya. Tadi pertanyaannya dari Pak, Nathan sama Pak Hansen adalah, ada metode lain nggak? Ya ada ya. Garis ini terus dimasukin ya, dengan persamaan garis ini. Terus dipecahin nanti persamaan kuadratisnya gitu ya untuk menemukan titik-titiknya ya yang, berhimpit nanti akan ketemu titik Q point-nya gitu ya. Kalau mau analytical begitu ya, masukin persamaannya gitu. Tapi kan lebih repot ya dan mungkin akurasinya sih lebih tinggi ya karena dihitung rumusnya. Nah, cuman mungkin akurasi yang dengan grafik, kalau grafiknya digambar cukup baik, udah cukup ya untuk desain awal begitu ya. Karena kan Bapak-bapak tahu desain awal itu kan cuman, ya saya punya ancer-ancer ya, bisa ngitung gain, bisa ngitung Q point, tapi begitu di-loading nanti kalau ada bebannya nanti anjlok lagi ya sebenarnya gainnya ya. Seperti waktu, chapter yang lalu dengan BJT seperti itu ya. Jadi desain itu sebenarnya adalah ya kita desain, terus kita harus punya semacam buffer sedikit ya, jangan terlalu mepet ngepas angka-angka kita karena begitu di-loading nanti anjlok lagi gain-nya gitu ya. Jadi sebenarnya, tidak sangat akurat juga nggak apa-apa, yang penting kita tuh punya punya buffer ya, punya spare, supaya desain kita tuh nggak kedodoran kalau di-loading gitu ya. Nah, lalu kalau habis selesai ya dengan loop yang sebelah kiri, loop yang sebelah kanan lebih lebih, rumit sedikit tapi nggak sangat rumit ya karena ada RS-nya. Tinggal VDS, tegangan VDS ini adalah VDD dikurangin IDRD, dikurangin IDRS ya karena ada arus juga yang ngalir di RS-nya ini ya karena kan dikasih resistor sekarang di situ ya. Jadi ini persamaannya kita lihat ya, VDS sama dengan VDD minus ID dikali RS tambah RD gitu ya. Jadi kalau mau dihitung VDS-nya, langsung bisa masukin rumus yang ini. Dan ini ada contoh soalnya ya buat yang self bias, tinggal masukin angka-angka rumus itu nanti bisa, ditemukan juga ya. Nah, ada pertanyaan soal self bias? Silakan kalau ada. Belum ada sih Pak. Aman ya. Oke. Coba kita lanjut lagi ya. Nah, di Learn yang saya taruh adalah cuplikan singkat 5 menitan itu untuk voltage divider ya, karena voltage divider biasing ini yang paling lengkap lah ya, ada efek R1, R2-nya, terus ada RD, terus ada RS-nya. RS-nya ini di bypass pakai kapasitor CS ya. Ini yang tipikal, soal ujian mungkin ya bakal keluar dari 3 model tersebut ya. Kalau even nggak ditulis rumusnya, tapi kalau agak tahu cara berfungsinya, mestinya pakai tangan kosong ngitung juga juga bisa ya. Tapi kan, Bapak-bapak boleh ya bawa, cheat sheet tertentu ya, 1 lembar A4 waktu mecahin soal ujian bawa itu aja ya. Dan walaupun Bapak-bapak bisa baca bukunya gitu ya, di komputer atau apa sambil ngerjain ujian, tapi nggak disarankan ya, karena, oh cari-cari gitu ya, terus ada di halaman berapa, padahal bukunya ratusan halaman, nanti malah malah menyulitkan ya, pada saat ujian. Lebih dianjurkan bawa selembar kertas kumpulan rumus ya. Nah ini saya ingin tunjukin efek dari RS-nya ya, tadi yang self biasing sebelum kita masuk ke voltage divider. Di sini jadi di dalam contoh soal yang ini, efek RS itu ya bisa menentukan kita mau taruh Q point-nya itu ada di mana ya. Jadi misalnya ini untuk garis yang ini adalah untuk RS-nya 100 ohm ya. Kalau cenderung kecil, ini garisnya cenderung dongak ke atas ya. Kalau kita pakai RS-nya itu 10 kilo ohm, nah, kita bisa kebayang ya langsung kalau RS-nya gede, maka arus yang ngalir kalau misalnya relatif sama ya, maka tegangan di VRS-nya itu kan jadi lebih gede ya, sehingga totalnya, nanti VGS-nya juga, tambah ya. Sehingga kelihatan di sini kalau yang RS-nya kecil ya, VGS-nya itu, agak dekat sama titik nol ya. Kalau yang ini VGS-nya lebih besar ya.
VGS-Q-nya. Ya sehingga dengan memperbesar RS kita tuh bisa menggeser Q point-nya ke arah yang lain ya. Nah Q point yang menguntungkan tentu adalah yang agak lebih di tengah kurva karakteristik itu ya supaya nggak mentok ya. Karena kalau, dimasukin, sinyal AC atau apa kan Q point itu bergerak ya di sekeliling Q point-nya gitu. Terus kalau dia terlalu tepi di daerah kerjanya, nanti dia mentok ya. Jadi, kalau di atas ini nanti mentok ke daerah atas sini, kalau di bawah sini nanti mentok ke daerah pinch off-nya sini ya. Sehingga kalau terlalu gampang mentok, dia itu berfungsinya nggak bisa optimal ya. Kalau dia ada di tengah sini, dia bisa bergerak dengan lebih leluasa gitu ya kalau dimasukin sinyal AC ya. Jadi, tapi titiknya jadi bisa diatur dengan memilih, RS-nya berapa ya. Kalau tadi yang fixed bias cenderung nggak ada cara ya untuk ngatur kecuali ngatur apa, VGS-nya langsung ya dari VGG gitu ya. Karena VGS minus VGG langsung garis vertikal gitu. Kalau saya mau geser Q point-nya ya geser, catunya VGG itu ya. Jadi agak lebih repot ya. Kalau pakai RS kan RS-nya bisa dikasih potensiometer terus kita bisa gerakin, terus kita tahu nanti, Q point-nya bergerak di daerah karakteristiknya ini ya. Kita bisa set ke tempat yang menguntungkan ya. Nah ini, kita masuk ke voltage divider ya. Voltage divider ada ini pembagi tegangannya ini R1, R2. Jadi ada kerumitan tambahan sedikit ya. Karena VG sekarang tegangan di titik, gate ini VG itu adalah, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali, VDD-nya gitu ya. Nih jadi ada rumusnya R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD ya. VG-nya harus kita hitung tersendiri karena ada R1, R2-nya. Nah lalu, VGS-nya adalah VG minus IDRS ya. Jadi mirip seperti self bias karena, tetap ada RS-nya di sini ya. Lalu loop yang sebelah kiri ini adalah, VG-nya di titik ini, eee, minus ID dikali RS ya. Oh sorry, VGS-nya ya. Jadi VGS adalah VG minus tegangan yang ada di sini. Ya karena VG-nya ini ditentukan dari belakang sini ya oleh, pembagi tegangannya R1, R2. Nah lalu VG-nya ini dikurangin, ID kali RS dapat VGS-nya. Ya karena kan buat kita tegangan yang penting itu tegangan VGS ya di kurva kita itu kurva karakteristiknya adalah VGS, terhadap ID gitu ya. Nah jadi, rumusnya agak lebih ribet sedikit tapi nggak sangat ribet juga ya. FET cenderung cenderung lumayan enak ya ngitung DC biasing-nya. Cuman rumus Shockley-nya itu aja yang, kuadratis seperti itu ya. Jadi ini VGS, VG minus IDRS, VG-nya ini sendiri harus dihitung R2 bagi R1 tambah R2 kali VDD ya. Nah lalu, garis ini kalau tadi self bias nggak ada VG-nya, di sini ada VG. Tapi ini pun cukup mudah ya. Taktiknya Boylestad kalau ngitung, mirip-mirip ya. Jadi ini dipaksa aja ID-nya sama dengan 0. Ya kalau ID-nya sama dengan 0, VGS-nya sama dengan VG ya. Jadi disederhanakan gitu ya. Lalu juga titik berikutnya yang dicari adalah pada saat, VGS-nya sama dengan 0. Ya jadi paksa aja VGS-nya 0, maka kalau VGS-nya 0, ID-nya sama dengan VG bagi RS. Ya karena kan persamaannya ini, kalau VGS-nya 0 berarti VG sama dengan, ID bagi RS langsung. Sorry, ID-nya VG bagi RS ya. Nah, jadi kita tuh punya 2 titik, kalau punya 2 titik kita bisa gambar garisnya ya. Jadi ini ya, kita lihat, ilustrasinya gambar 7.19 ya. Kalau ID-nya dipaksa 0, saya punya garis ini, titik ini, VGS sama dengan VG ya, di sini. Lalu VGS-nya saya paksa 0, ya kalau VGS-nya 0, ID-nya bisa saya hitung, ya ID-nya adalah VG bagi RS ya. Lalu saya punya titik ini terus saya bisa gambar garisnya ya, lalu akan nembus garis karakteristik kita, terus kita bisa ketemu Q point-nya. Ya, jadi,
sama juga metode grafik, cuman garisnya agak berbeda. Terus ngitung garisnya cara paling gampang adalah paksa ID-nya jadi nol, terus pada langkah kedua paksa VGS-nya jadi nol, cari ID-nya, terus tarik garisnya, terus dapat Q point-nya. Ya. Eh, lalu kalau yang di loop sebelah kanannya, di bagian sebelah kanan ini sama ya seperti apa bagian self bias ya, karena ada RS-nya jadi VDS sama dengan VDD kurangin ID dikali RD tambah RS ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya ini ya, VDS sama dengan VDD minus ID kali RD tambah RS. Nah, ini kita lihat juga ya bisa ngatur titik Q point-nya juga dengan RS tertentu ya, sama seperti tadi ya. Jadi memang garis apa line-nya ini agak berbeda ya, karena kalau yang self bias tadi ketemunya di titik 00, kalau ini di titik VG. Tapi begitu saya atur RS-nya, kembali kita bisa geser Q point-nya ini ya. Pada saat RS itu makin besar, kita ingat VGS-nya juga jadi makin besar minusnya gitu ya. Terus kita bisa bergeser dari Q point-nya ini ke Q point-nya ini. Ya, dengan memperbesar RS kita. Ya. Nah, jadi itu caranya mengatur Q point kita ya dengan voltage divider. Nah, ada satu konfigurasi lagi itu apa common gate. Saya biarkan Bapak-bapak baca sendiri ya, karena ini yang nggak terlalu tipikal. Yang biasanya lebih tipikal tuh common source ya, fixed bias, self bias, sama voltage divider. Yang saya pengen tunjukkan adalah yang MOSFET ya, karena FET kan ada dua ya jenisnya JFET dan MOSFET ya. Coba kita lihat ya. Yang depletion type MOSFET itu perhitungannya mirip JFET, perbedaannya cuman bahwa VGS-nya bisa ke arah yang positif ya, jadi bagian enhancement mode-nya bisa ada ya. Nah, jadi persamaan-persamaannya mirip ya, pakai persamaan Shockley dan sebagainya. Dan ini kalau voltage divider, kita lihat ini lambangnya ya, MOSFET ada garis keduanya di sini ya, dan ada apa panah masuknya ini. Lalu kita pasang voltage divider sehingga persamaannya basically hitungannya sama ya dengan JFET ya. Kita lihat juga kurvanya ya. Voltage divider kita lihat garisnya itu yang berpotongan di titik plus VG di sini. Yang berbeda cuman kalau Bapak-bapak perhatikan kurva karakteristik MOSFET-nya ini bisa ada bagian positifnya nih di sini. Ya, tapi teknik menggambar dan persamaannya mirip ya dengan yang JFET. Cari titik ini ya dari persamaan load line-nya, terus di garis terus ketemu Q point-nya ya. Jadi basically sama ya dengan JFET kalau ngitung yang depletion type MOSFET. Nah, bagaimana dengan yang enhancement type? Nah, enhancement type tuh rumusnya beda ya. Jadi memang harus lebih hati-hati ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya enhancement type MOSFET di bagian 7.8 ya, pakai persamaan ini ya. ID sama dengan K dikali VGS minus VGS threshold kuadrat gitu ya. Nah, jadi kalau pas lagi ngerjain ujian harus sadar ya bahwa ini jenis FET apa yang dihadapi ya. Nah, ini lambangnya kalau MOSFET yang enhancement mode karena titik-titik ini digambar channelnya ya. Lalu terus persamaannya harus pakai jangan persamaan Shockley ya, tapi persamaannya untuk MOSFET enhancement type gitu ya. Nah, ini ada teknik biasing ya yang bisa dipakai, ini feedback biasing arrangement ya. Di sini RG-nya ini dipasang ke drain ya. Jadi dipasang ke atas gitu ya. Tapi karena ini kan FET ya, maka sebenarnya arus yang ngalir ke gate ini kan nol ya. Jadi sebenarnya nggak ada arus. Tapi yang dipakai itu tegangannya ya, VGS-nya ini ditentukan oleh VD-nya yang ada di sini.
Ya arusnya tuh nggak ada yang ketarik sehingga ide itu memang langsung mengalir ke source juga begitu ya. Nah jadi hitungannya seperti apa? Hitungannya adalah, di dalam hal ini, VDS sama dengan VGS. Ya karena DS ini, eee, nggak ada arus yang ngalir ke gate ya, jadi langsung sama dengan VGS ya persamaannya ya. Nah lalu, yang di loop sebelah kanan ini seperti biasa ya, VDS sama dengan VDD dari atas kurangin IDRD ya, tegangan yang ada lewat di RD ini begitu ya. Nah sehingga, begitu persamaannya bisa dibuat ya, ini kita bisa bisa gambar ya, eee, nah ini persamaan ini ya, karena VGS sama dengan VDS ya, sehingga bisa VGS-nya ini dimasukkan ke menggantikan VDS ini, sehingga kita bisa dapatkan VGS sama dengan VDD minus IDRD. Ya ini adalah persamaan yang menghubungkan antara VGS dan ID ya. Dari garis-garis yang VGS ID ini kita bisa gambar load line-nya itu ya, tekniknya sama ya, ID-nya dimasukin 0, VGS-nya jadi VDD, lalu di tahap kedua VGS-nya jadi 0, ID-nya adalah VDD, per RD ya. Jadi kita punya titik, di sini VDD kalau ID-nya 0, lalu VDD per RD kalau VGS-nya 0 ya. Terus kita punya gambar karakteristiknya dari apa MOSFET enhancement-nya yang bisa kita gambar juga pakai rumus seperti biasa cari 3 titik gitu ya. Nah terus, dari garis karakteristik FET-nya kalau dipotongkan dengan apa garis biasing-nya ini kita dapat Q point-nya seperti biasa ya. Ini yang untuk enhancement type MOSFET ya. Kelihatan, garis karakteristiknya ini, di daerah positif ya karena dia enhancement type. Terus, apa, biasing line-nya juga ada di daerah positif sini ya. Jadi, gambarnya tuh lebih lebih normal ya, kalau kita mau angka-angkanya positif gitu. Nah ini ada contoh soal juga bisa dilihat ya. Lalu, ada juga biasing yang voltage divider ya, yang standar ini pakai MOSFET. Seperti biasa komplikasinya muncul karena ada voltage dividernya ini R1, R2 ya. VG-nya jadi harus dihitung R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD. Lalu VGS-nya, juga karena ada, RS-nya VG minus IDRS dan di loop sebelah kanan VDS-nya sama dengan VDD minus ID kali, RS tambah RD ya. Jadi ini mirip ya sama voltage divider yang, apa, untuk JFET, eee, dan mecahin persamaan ininya seperti biasa ya, ID-nya dipaksa ke 0, lalu pada tahap kedua FGS-nya dipaksa ke 0, nanti dapat 2 titik bisa digambarkan garis load line-nya ya. Lalu ini contoh soal ya, dengan angka-angka bisa Bapak lihat ya, tinggal dimasukin ke rumus-rumusnya. Tapi kita lihat ini karakteristik, dari MOSFET-nya, lalu ini biasing line-nya ini ya, ada di sini ya. Kelihatan juga taktik ngitungnya ini, ID-nya dipaksa 0, jadi dapetin VG ini 18 di sini, lalu, VGS-nya dipaksa 0, titik di sini ID-nya VG bagi RS ya, terus ada 2 titik, digambar nanti ketemu Q point-nya gitu ya. Jadi mirip-mirip sebenarnya, apa, perhitungan biasing untuk, JFET sama MOSFET, taktik ngitungnya sama ya, persamaannya ada perbedaan sedikit jadi harus agak hati-hati, komponen mana yang sedang dihadapi. Lalu, self biasing itu yang paling sederhana, fixed bias dan self bias lah ya. Kalau fixed bias masih ada VGG-nya biasanya. Kalau self bias itu tinggal eee, bantu pakai RS atau dalam hal MOSFET itu malah V-gate-nya langsung ditempel aja ke, drain begitu ya. Nah lalu kalau yang paling kompleks ada voltage divider itu yang ada R1, R2-nya.
sehingga, VG-nya itu harus dihitung dengan pembagi tegangan ya, baru VG-nya nanti bisa masuk ke, persamaan VG SID, dan bisa ngitung, eee, s biasing line-nya itu ya, untuk cari garis lurusnya itu, ya. Jadi, Bapak-Bapak silakan latihan soal ya, lihat-lihat soal-soal di Boylestad itu contoh soalnya apakah bisa dipahami, lalu bisa juga lihat soal-soal yang ada di belakang ya, latihan soalnya juga, nanti pasti kalau di ujian ada ya, topik FET yang menghitung, Q point-nya untuk operasi FET ya. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menghitung gain-nya juga untuk FET. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak? Belum ada, Pak. Oke, kalau semua jelas, thank you. Nanti ditunggu texting-nya, minggu depan, hari Jumat ya, nanti saya buka ruangannya. Jadi hari Jumat, malam Bapak-Bapak bisa setor dan jangan lupa setor pertanyaan juga ya dan komentar buat texting temennya, ya.